Guru misterius. Samsudin dari Tabrizi, Guru Rumi, hilang secara misterius dengan meninggalkan kearifan. Suatu hari, di Konya, kini terletak Turki bagian selatan, Jalaluddin Rumi tengah membaca di antara tumpukan buku. Sembari berlalu di dekatnya, Samsudin Tabrizi bertanya kepada Rumi, "Apa yang kamu kerjakan?" Rumi menjawab, "Sesuatu yang tidak dapat kamu pahami." Mendengar jawaban Rumi, Syams melemparkan buku-buku Rumi ke dalam kolam. Rumi bergerak cepat untuk menyelamatkan buku-bukunya, tapi alangkah terkejut ia mendapati buku-buku itu tetap kering. Rumi bertanya kepada Syams, "Mengapa bisa?" Syams menjawab, "Ini tidak dapat kamu pahami." Itulah salah satu versi yang diceritakan perihal pertemuan Rumi dan Syams pada tahun 1244, dan sejak itu Rumi belajar kepada Syams. Meski sudah dikenal sebagai guru yang hebat, Rumi merasa terkesan oleh Syams dan selama 3 tahun berikutnya ia belajar kepada Syams. Mereka berpisah ketika Syams tiba-tiba menghilang, hingga kini tak diketahui pasti apakah ia terbunuh atau hilang karena sebab lain. Mendengar rumor bahwa Syams pergi ke Damaskus, Rumi menyusulnya, namun tidak menemukan jejak apapun tentang gurunya. Ada pula yang menyebutkan, Syams pergi ke Hoi dan meninggal di sana. Syams memang kerap bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan berjualan ikat pinggang hasil tenunannya. Ia dijuluki sebagai burung, karena mampu berpindah kota dengan sangat cepat. Saat bertemu Rumi, Syams berusia 60-an tahun. Sebagai empu dalam kerohanian ia tengah mencari murid yang tepat untuk mewarisi pengetahuannya. Ia memilih Rumi, yang sebelumnya sudah ia ketahui bakatnya ketika masih berusia 21 tahun. Namun Syams menganggap Rumi muda belum siap dan ia menunggu hingga 16 tahun untuk menjadikan Rumi muridnya. Karena kecintaannya kepada sang guru, Rumi mengumpulkan sajak-sajak Syams hingga sejumlah 40.000 baris. Orang banyak menyebut karya ini Diwan-i Syams-i Tabrizi, karya Syams dari Tabrizi. Syams disebut-sebut juga menulis prosa, Makalat-i Syams-i Tabrizi, wacana Syams dari Tabrizi. Kabarnya, karya ini ditulis pada tahun-tahun akhir kehidupan Syams. Syams menulis, kesenangan itu layaknya air jernih dan murni. Kemanapun mengalir, bunga-bunga menakjubkan pun tumbuh. Kesedihan itu bagaikan banjir hitam, kemanapun mengalir bunga-bunga akan layu. Pria yang baik tak akan mengeluh, ia juga tak mencari-cari kesalahan. Syams juga dinisbatkan atas kearifan ini, jalan menuju kebenaran adalah pekerjaan hati, bukan kepala. Jadikanlah hatimu pemandu yang utama, bukan pikiranmu. Jumpai, tantang, dan akhirnya kuasai nafsumu dengan hati. Mengenali egomu akan membawamu kepada pengetahuan tentang Tuhan. Syams juga dinisbatkan atas kearifan ini, kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Ketika kamu kesepian, mudah untuk menipu diri sendiri dan percaya bahwa kamu berada di jalan yang benar. Kesendirian lebih baik bagi kita, karena itu berarti sendirian tanpa merasa kesepian. Tapi, akhirnya, yang terbaik adalah menemukan seseorang yang akan menjadi cermin dirimu. Ingatlah, hanya dalam hati orang lain kamu benar-benar dapat melihat dirimu dan kehadiran Tuhan dalam dirimu.